Kalau kamu sering dengar musik metal, besar kemungkinan kamu juga sering dengar istilah metalcore. Tapi lucunya, meskipun namanya sering disebut, tidak semua orang benar-benar paham apa itu metalcore. Sebagian orang menganggap metalcore sebagai pintu masuk ke musik metal. Sebagian lain justru menganggapnya sebagai genre yang merusak metal itu sendiri. Di video ini kita akan bahas apa sebenarnya metalcore, dari mana asalnya, bagaimana evolusinya, dan kenapa genre ini bisa dicintai dan dibenci secara bersamaan. Yuk kita bahas. Istilah metalcore sebenarnya adalah kependekan dari metallic hardcore. Metalcore adalah gabungan dari dunia metal dan hardcore punk. Akar genre ini tidak ditemukan di stadion besar, melainkan di bar-bar kecil dan ruang bawah tanah Amerika Serikat pada akhir 80-an. Saat itu, band-band hardcore punk merasa bahwa musik mereka butuh sesuatu yang lebih berat dan lebih teknis. Band seperti Agnostic Front atau Cro-Mags mulai memasukkan elemen thrash metal ke dalam lagu mereka. Namun, titik balik sesungguhnya terjadi pada awal 90-an, melalui band-band seperti Integrity, Art Crisis, dan Converge. Mereka mengambil etos kerja hardcore yang cepat dan vokal yang berteriak lantang. Lalu, menggabungkannya dengan riff gitar yang berat, gelap, dan penuh distorsi, layaknya death metal. Pada fase ini, metalcore belum memiliki struktur vokal bersih atau melodi gitar yang manis. Musiknya sangat kasar, tidak harmonis, dan penuh dengan kemarahan. Fokus utamanya adalah agresi. Di sini jugalah konsep breakdown mulai diperkenalkan secara luas sebagai senjata utama untuk memicu intensitas di mosh pit. Bagi komunitas awal ini, metalcore adalah tentang pesan sosial dan kekuatan fisik musik. Memasuki tahun 2000-an, terjadi pergeseran besar yang mengubah nasib genre ini selamanya. Para musisi di Amerika Serikat mulai mendengarkan apa yang terjadi di Swedia, khususnya fenomena Gothenburg Sound atau melodic death metal yang dipelopori oleh At the Gates dan In Flames. Band-band seperti Killswitch Engage, All That Remains, dan As I Lay Dying mencoba menggabungkan struktur metallic hardcore dengan harmoni gitar dua arah atau dual gitar harmonis yang sangat melodis. Inilah yang kita kenal sebagai era melodic metalcore. Di era inilah formasi scream pada bagian bait dan vokal bersih atau clean singing pada bagian chorus menjadi pakem baru. Langkah ini ternyata sangat efektif secara komersial. Metalcore menjadi lebih mudah dicerna oleh telinga orang awam tanpa harus kehilangan intensitasnya. Band seperti Killswitch Engage atau Trivium membuktikan bahwa musik ekstrim bisa masuk chart Billboard dan diputar di radio-radio besar. Genre ini bukan lagi milik sekelompok kecil orang di ruang bawah tanah, melainkan sudah menjadi komoditas industri musik global. Bagi banyak orang, metalcore adalah awal dari perjalanan ke musik berat. Kesuksesan komersial selalu membawa konsekuensi dan dalam kasus metalcore, konsekuensinya adalah penolakan keras dari komunitas metal tradisional. Ada beberapa alasan mendasar di balik kebencian ini. Pertama adalah masalah purisme. Bagi penganut metal tradisional, metalcore dianggap sebagai metal yang dipermudah. Penggunaan vokal bersih seringkali terdengar mirip musik pop atau emo, dianggap sebagai upaya untuk mencari keuntungan finansial semata. Mereka merasa intensitas metal telah dikompromikan demi popularitas. Kedua, adalah kejenuhan struktur. Karena formula metalcore sangat sukses, ribuan band mulai meniru pola yang sama. Hal ini menciptakan kejenuhan di pasar. Banyak lagu yang terdengar identik, riff cepat, chorus manis ditutup dengan breakdown. Para kritikus menganggap genre ini menjadi malas secara kreatif karena terlalu mengandalkan satu pola yang terukur. Ketiga adalah faktor estetika dan fashion. Di pertengahan 2000-an hingga awal 2010-an, muncul subfenomena yang disebut synthcore. Band-band seperti Asking Alexandria atau Attack Attack memadukan metalcore dengan elemen elektronik dan penampilan fisik yang sangat menonjolkan gaya rambut serta pakaian ketat. Hal ini membuat banyak metalhead lama merasa bahwa musik ini lebih peduli pada penampilan di panggung daripada kualitas komposisi musiknya.
Meskipun dihujani kritik, metalcore tetap tumbuh subur. Alasan utamanya adalah koneksi emosional. Jika kita membandingkan lirik metalcore dengan subgenre lain seperti death metal yang sering membahas topik eksternal atau fantasi, metalcore sangat bersifat introspektif. Lirik metalcore modern banyak mengangkat isu kesehatan mental, kecemasan, depresi, dan pencarian jati diri. Bagi generasi pendengar baru, ini adalah bentuk validasi. Musik keras yang mereka dengarkan bukan sekedar kebisingan, melainkan pelampiasan atas apa yang mereka rasakan secara internal. Selain itu, secara teknis, metalcore adalah genre yang sangat inklusif. Ia memungkinkan elemen dari genre lain masuk tanpa merusak identitas aslinya. Inilah yang membuat metalcore tidak pernah benar-benar mati. Ia terus berevolusi dan tetap relevan bagi pendengar muda di setiap generasinya. Seperti yang kita lihat di video sebelumnya tentang Architects, metalcore tidak pernah berhenti berevolusi. Saat ini, metalcore telah memasuki fase yang jauh lebih matang. Kita melihat band-band seperti Architects, Bring Me The Horizon, hingga Spiritbox yang tidak lagi peduli pada label metalcore tradisional. Mereka memasukkan elemen progresif, ambient, hingga pop modern ke musik mereka. Penggunaan tuning gitar yang sangat rendah atau drop tuning dan integrasi teknologi digital telah menciptakan karakter suara yang sangat berbeda dengan era 90-an. Metalcore masa kini lebih mementingkan atmosfer dan tekstur suara daripada sekedar kecepatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun genre ini sering dicaci, ia memiliki daya tahan yang luar biasa karena keberaniannya untuk terus berubah. Metalcore telah menjadi payung besar, bukan satu suara, dan justru disinilah kekuatannya. Fleksibel, adaptif, mampu bertahan mengikuti zaman. Pada akhirnya, metalcore adalah fenomena unik dalam sejarah musik. Metalcore adalah genre yang lahir dari pertemuan metal dan hardcore, lalu berkembang mengikuti zamannya. Genre ini dicintai karena emosinya dan kemudahannya diakses, tapi juga dibenci karena perubahan dan popularitasnya. Metalcore adalah bukti nyata dari evolusi budaya yang tidak pernah berhenti. Lahir dari pemberontakan, tumbuh dalam kontroversi dan bertahan karena kemampuannya untuk beradaptasi. Meski kebencian dari para kritikus mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang, pengaruh metalcore terhadap landscape musik modern tidak bisa dibantah. Kalau ditanya apakah metalcore itu metal atau bukan, jawabannya tergantung sudut pandang. Tapi satu hal yang jelas, metalcore punya peran besar dalam membentuk musik metal modern dan membawa banyak pendengar baru ke skena ini.